Hai, selamat siang semuanya. Em, Siapa saja dah yang nonton video ini. Jadi aku bikin video ini, aku pengen menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang pada nanyain aku ini kena apa gitu. Karena aku upload foto di Instagram yang aku mention, aku tulisin hari bersejarah gitu, dan ini jadi mungkin kalian semua pada bertanya-tanya sebenarnya aku ini kena apa gitu ya. Daripada aku ngasih tahu atau ngebalesin satu-satu dari kalian, mendingan aku bikin video ini aja. Jadi teman-teman, kenapa aku kemarin ke rumah sakit, itu ceritanya sangat panjang sekali. Aku bikin video ini juga aku pengen mendokumentarikan apa yang udah terjadi sama aku kemarin. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh sama yang namanya wasir gitu, karena menurut aku tuh punya wasir udah lama banget loh gitu. Kayak kalau nggak salah nih ya, sekitar umur 19 tahun itu udah mulai punya wasir, udah mulai kayak gejala-gejala itu tuh muncul. Wasir, penyakit wasir, aku mau jelasin dulu ya apa yang dimaksud dengan wasir itu. Mungkin kalian udah pada tahu kali ya, apa ya yang dimaksud dengan wasir. Wasir, kita searching dulu wasir. Wasir adalah, nih aku jelasin ya. Wasir itu atau disebut juga ambeien. Ambeien adalah kondisi meradang atau pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar area anus. Itu kondisi yang juga sering disebut sebagai hemoroid. Jadi hemoroid itu ya wasir itu, tapi bahasa biologinya gitu. Ambeien dapat muncul di dalam rektum atau saluran yang menghubungkan usus besar dengan anus atau di sekitar anus. Jadi gini, saya mau jelasin ya. Ambeien itu atau wasir itu tuh ada dua tipe. Jadi yang pertama adalah wasir dalam atau disebut juga internal hemoroid. Kedua disebut dengan wasir luar atau external hemoroid gitu. Jadi itu awal ceritanya, awal April itu aku tuh berasa kayak udah 2 hari, 3 hari setiap beol aku itu berdarah dan sakit. Ini ya yang sebelum parah ya. Jadi aku tuh udah tahu kalau aku punya hemoroid ini. Dia itu segede apa ya, kalau misalkan, karena aku juga takut kalau ngelihat sendiri, aku kacain gitu, aku nggak pernah, tapi kan aku bisa ngeraba nih gitu. Aku tuh ngerasa kayak udah segede anggur loh, anggur, kayak udah segede ini, udah segede jempol gitu. Habis itu setiap kali beol itu aku harus masukin ke dalam lagi, nggak bisa dengan sendirinya masuk sendiri gitu loh. Terus aku kan searching nih banyak banget yang apa sih hemoroid itu gitu. Terus kayak apa ya, stadiumnya mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Jadi stadium hemoroid itu ada 4 stadium yang aku baca ya. Stadium pertama itu tuh nggak sakit, tapi kadangkala berdarah kayak gitu. Terus nggak ada gejala yang keluar apa kayak gitu-gitu di luar. Terus kadang dia sakit terus sembuh sendiri kayak gitu-gitu loh. Itu masih stadium 1. Kalau stadium 2 itu tuh sudah muncul benjolannya. Jadi kalian sudah ngerasain benjolan itu gitu. Kalau berdarah atau enggaknya itu mungkin ya itu terpengaruh dari kondisi fisik kalian atau kegiatan kalian, atau mungkin juga dari makanan bisa ya. Jadi berdarah itu kita nggak bisa mastiin kapan gitu. Nanti kalau misalkan kondisi badan nggak enak, atau misalkan kalian makannya juga nggak bagus nih, seratnya kurang bagus gitu,
tiba-tiba berdarah dengan sendirinya terus membengkak gitu. Nah, kalau menurutku ketika berdarah itu tuh kayak naik ke stadium selanjutnya gitu loh, jadi agak tambah gede gitu. Nah, terus kalau yang stadium ketiga, stadium 3 itu yang dia itu udah bener-bener jelas, kamu bisa lihat kalau misalkan dia ada di luar atau di dalam, dia pasti akan keluar ketika kalian BAB. Nah, tapi dia tidak akan bisa kembali dengan sendirinya kalau tidak kamu bantu masukin ke dalam. Terang banget ya karena shiny hari ini. Terus yang state keempat ini paling parah, yang nggak ada pilihan lain, yang harus dioperasi karena udah nggak bisa diapa-apain, udah nggak bisa dimasukin lagi. Kalau sudah stadium 4 ini, dokter pasti nyaranin untuk operasi. Nah, kalau kondisi aku stadium 3, jadi memang udah gede, tapi masih bisa dimasukin dengan sendirinya karena dokter sudah bilang sendiri dengan aku. Jadi cerita awalnya itu, aku berdarah 3 hari berturut-turut. Akhirnya ada kesempatan, aku libur dan suamiku juga libur, kita pergi ke dokter. Aku niatnya sih cari dokter perempuan ya. Terus kita nemuin dokter perempuan itu di sekitar daerah yang tempat tinggal kita. Habis itu aku ke sana, aku diperiksa. Setelah itu dokter itu kan general, dokter umum gitu. Jadi setelah diperiksa dia bilangnya, oh iya ini kamu ada hemoroid gitu. Dia tidak ngomong kalau aku punya hemoroid dalam atau hemoroid luar. Aku nggak bisa ngomong juga karena kan dia dokter, jadi dia kan lebih yang tahu gitu loh. Jadi aku cuman bilang kalau setiap BAB aku berdarah beberapa hari ini gitu. Yang akhirnya dia kasih aku obat 3 macam. Jadi satu obat untuk yang dimasukin di anus itu, terus kemudian yang kedua diminum, itu obat itu untuk ngecilin si ambeien itu, si wasir itu. Terus yang obat ketiga adalah nyeri, jadi painkiller untuk biar nggak nyeri gitu. Dia kasih aku obat selama 5 hari, jadi aku minum semua obat 5 hari itu, dan aku udah nggak sakit lagi. Tapi aku tetap masih punya ambeien itu gitu. Yang kemudian aku ngerasa 2 hari setelah obat itu habis, aku ngerasa sakit lagi, tapi tidak berdarah. Tapi sakit itu levelnya lebih sakit dibanding dengan sakit yang kemarin gitu. Akhirnya cuman selang 1 minggu itu aku ke dokter lagi. Ke dokter itu tetap yang dokter perempuan itu. Kemudian beliau bilang kalau aku harus melakukan protoskopi gitu. Apa sih protoskopi itu gitu? Itu tuh kayak dia memakai alat untuk melihat dalamnya itu ada apa gitu. Itu pedih banget ya. Jadi setelah di protoskopi itu, kesimpulan dia, aku ada sesuatu di dalam area anus aku. Nggak tahu itu apa gitu. Tapi dia tidak bilang kalau itu tuh internal hemorrhoid atau wasir dalam gitu. Dia cuman bilangnya, aku nggak tahu itu apa, tapi aku ngerasa kamu punya benjolan ada di dalam situ gitu. Kemudian terus aku kan tanya nih, gimana dok solusinya kemudian gitu. Aku hanya bisa kayak nasihat untuk kamu gitu. Jadi aku akan beri 2 surat. Jadi surat ini untuk pengajuan kamu ke rumah sakit pemerintah, dan yang kedua adalah untuk ke spesialis dokternya gitu, dokter hemoroid gitu. Jadi aku nggak bisa mastiin ini tuh hemoroid atau bukan gitu.
yang sampai akhirnya dokter ngasih aku 2 surat itu. Setelah hari itu juga sorenya kita langsung pergi ke government hospital, karena yang kita tahu memang di Hong Kong itu rumah sakit pemerintah itu lebih murah dibanding private kan. Gitu. Terus kemudian setelah kita udah registrasi dan lain sebagainya, kita cuman 30 menit atau 45 menit gitulah nunggu gitu, kita dapet bookingan time aja. Jadi aku tuh nggak diapa-apain. Jadi aku nggak lihat dokter, aku nggak didiagnosa apapun, cuman ditanyain, aku kasih surat itu, abis itu aku disuruh nulis kayak formulir. Setelah itu, setelah beberapa menit kemudian aku dipanggil lagi, aku dikasih surat. Itu tuh surat kayak booking time gitu, dan itu tuh lama banget ya, 27 Oktober 2021. Apa nggak aku nanti sekarat di tengah jalan gitu, aku mikirnya. Jadi kemudian keesokan harinya kita memutuskan untuk pergi ke privat dokter. Kita masuk ke privat dokter, kemudian kita kasih surat itu. Terus aku sebenarnya kan kayak trauma nih, aku nggak mau lagi diprotoskopi, karena setelah diprotoskopi itu sakitnya lebih parah gitu loh, lebih sakit lagi gitu. Ternyata dokter bilangnya, Emi, kita harus melakukannya lagi karena kita nggak tahu itu apa gitu. Di dokter yang perempuan itu menulis suratnya, kamu itu ada tumor di situ gitu. Jadi aku memang harus tahu dulu gitu sebelum menyimpulkan itu tumor atau bukan, begitu. Ya ampun. Terus pada waktu itu juga dan tahu nggak guys, itu dokter spesialisnya itu laki-laki, dia lumayan calm, terus sangat berwibawa dan enak lah pokoknya, adem gitu loh. Jadi nggak begitu nervous. Terus dia bilang seperti ini ke aku, I will do so gentle to you. Dia bilang, aku akan melakukannya sangat-sangat gentle, sangat-sangat pelan gitu, jadi kamu nanti tidak terlalu sakit gitu. Yang akhirnya kedua kalinya aku harus diprotoskopi, dan kemudian dia bilang, aku bisa mastiin kalau kamu punya hemoroid luar dan punya hemoroid dalam gitu, dan itu juga sudah lumayan besar. Terus dia bilang, dia tanya aku, kamu apa rencana kamu selanjutnya, apakah kamu mau operasi, apakah kamu mau minum obat terus, kayak gitu-gitu. Kita nunggu sampai satu minggu. Sudah sakit sih enggak, sudah sangat-sangat tidak sakit, tapi tetap saja kalau misalkan BAB gitu, tetap aja masih ada di situ gitu. Aku tidak bisa menghilangkan itu tanpa adanya operasi. Yang sampai akhirnya dengan pertimbangan yang sangat panjang, akhirnya kita dan suami memutuskan untuk kita operasi. Jadi itulah kemarin itu kenapa kita masuk ke rumah sakit. Tanggal 11 kita sudah booking sebelumnya sama Dr. Ronald Tam juga. Jadi tanggal 11 Mei itu kita melakukan operasi gitu. Terus aku sekarang sudah pulang ke rumah nih gitu. Terus aku juga dapat diagnosanya. Ini adalah hasil diagnosa dari rumah sakit setelah pengangkatan atau hemoroidektomi itu ya. Di sini tertulis nama aku. Di sini tertulis nama aku ya, gitu lah. Jadi ini nama aku ada di situ. Jadi ini itu setelah pengangkatan itu mereka melakukan eksaminasi atau diagnosis.
Jadi di sini tertulis mereka menerima label hemoroid gitu. Jadi yang sudah diangkat tadi dimasukkan ke laboratorium, habis itu mereka cek semuanya dan ada 3 bagian yang telah dipotong hemoroid itu. Kemudian 3 bagian itu kalau misalkan dijadiin satu dan mereka hitung berapa beratnya itu apa ini ya, nah ini, jadi kalau ditotalin jadi satu. Kemudian untuk pengukuran yang bagian A atau bagian pertama itu 2,5 kali 1,7 dan kali 1 cm. Aku nggak tahu itu sebesar apa, aku nggak tahu. Terus bagian yang kedua itu adalah 2 kali 1,2 kali 0,5, bagian yang kedua. Terus bagian yang ketiga 1,5 kali 0,5 kali 0,7 cm. Jadi ada 3 bagian yang dipotong begitu. Dan mereka memastikan kalau 3 bagian ini itu adalah benar-benar hemoroid gitu, benar-benar hemoroidnya gitu. Jadi aku sih ngerasa lega sekarang karena sudah bebas dari hemoroid gitu. Tapi aku benar-benar setelah ini aku akan jaga makan, jaga aktivitas gitu yang nggak mengakibatkan ini muncul lagi gitu. Karena operasi itu tidak apa ya, tidak memastikan kalian tidak akan tumbuh lagi gitu. Mungkin akan tumbuh lagi tapi nggak tahu kapan dan seberapa gitu. Jadi yang hanya bisa kita lakukan adalah mengontrol semua kegiatan dan aktivitas kita, termasuk makan dan juga istirahat yang cukup gitu. Dan aware banget ya sama yang namanya hemoroid itu, kalau misalkan sudah gede sangat amat menyakitkan. Aku berani publikasikan ini karena aku ngerasa kayak aku nggak sendirian loh gitu. Aku yakin di luaran sana masih banyak teman-teman atau siapa aja yang punya hemoroid tapi mereka diem aja, sama kayak aku. Jadi sekarang ketika kamu udah gede, udah hemoroidnya udah parah, baru bisa ngomong gitu. Jangan nunggu sampai parah gitu. Kalau misalkan udah ada gejala nih, misalkan udah tahu kalau ada daging yang keluar, atau misalkan udah ngerasain ada benjolan sesuatu yang ada di anus itu, kalian harus langsung ke dokter gitu, dan minta solusinya seperti apa yang terbaik gitu sebelum kalian melakukan operasi. Sekian aja video aku untuk ngomongin wasir kali ini. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa di komen di bawah ya, jadi nanti kita bisa diskusi bareng gitu. Mungkin itu aja untuk video kali ini, dan kita akan ketemu di video selanjutnya, video-video yang lain, karena aku punya video tapi random video, mungkin vlog, mungkin apa gitu. Jadi semua kegiatan aku videoin. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa untuk tahun 2020 ini ya, walaupun di tengah pandemik, tapi semoga tetap semangat dan sampai jumpa.